Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Firmansyah, biasa dipanggil Hamdan, dan di video kali ini saya akan menjawab berbagai macam pertanyaan seputar UAS, metode dan model pembelajaran PAI. Menurut KBBI, kooperatif itu berarti bekerja sama, sehingga model pembelajaran kooperatif ini merupakan model pembelajaran yang menuntut adanya kerjasama antara siswa satu dengan siswa yang lainnya dengan sistem pembagian kelompok. Dan di dalam kelompok tersebut harus ada yang namanya interaksi, saling bertukar pikiran, berdiskusi, dan juga bekerja sama sehingga seluruh anggota yang ada di kelompok itu dapat memahami bahan ajar yang sudah disediakan oleh guru. Nah, model pembelajaran kooperatif ini memiliki beberapa macam karakteristik. Yang pertama yaitu saling ketergantungan positif, sehingga adanya hubungan timbal balik antara siswa satu dengan siswa yang lainnya yang didasari dengan adanya kepentingan yang sama, yaitu memahami bahan ajar yang telah disampaikan oleh guru. Lalu juga yang kedua itu adanya tanggung jawab perseorangan, sehingga seseorang itu memiliki tanggung jawabnya sendiri, baik untuk mengajari kepada temannya yang belum paham ataupun seorang siswa itu dituntut untuk memahami bahan ajar yang telah disampaikan oleh guru. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu ada interaksi promotif, yaitu interaksi langsung antara siswa dengan siswa tanpa adanya perantara. Lalu yang keempat tentu saja adanya komunikasi antar anggota. Lalu yang kelima itu ada pemrosesan kelompok, yaitu adanya kerjasama atau hubungan timbal balik antara satu siswa dengan siswa lainnya demi memecahkan permasalahan yang ada. Nah, model pembelajaran kooperatif ini memiliki tujuan, teman-teman. Yang pertama yaitu mencapai hasil belajar berupa potensi prestasi akademik yang meningkatkan nilai siswa yang belajar akademik ya teman-teman, dan juga perubahan normal yang berhubungan dengan hasil belajar. Dan yang kedua, dapat menerima secara luas dari orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, suku, kelas sosial, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, mengajarkan siswa untuk bekerja sama dan juga kolaborasi sehingga permasalahan dapat dipecahkan. Nah, dalam model pembelajaran kooperatif ini, guru memiliki beberapa peran. Yang pertama yaitu guru sebagai fasilitator, yaitu guru sebagai pemantik awal mula diskusi kelompok. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu guru berperan sebagai mediator, yaitu kalau misalnya ada siswa yang belum paham, nah guru datang untuk memberikan pemahaman, atau guru juga bisa menghubungkan pembelajaran yang sedang diajarkan saat ini kepada kehidupan yang nyata, kepada kehidupan seorang siswa di kehidupan masyarakatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu guru berperan sebagai direktur motivator, yaitu berfungsi untuk memberikan semangat kepada siswa untuk berusaha mencari pemecahan atas permasalahan yang ada, dan juga menjaga kelancaran diskusi agar diskusi ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun guru itu tetap tidak memberikan jawabannya, teman-teman, sehingga seorang siswa itu tetap yang mencari jawabannya sendiri bersama teman-teman kelompoknya. Lalu yang terakhir, peran guru yaitu sebagai evaluator, yaitu untuk mengevaluasi bagaimana jalannya berdiskusi, serta guru pada akhir pembelajaran itu menyampaikan kesimpulannya. Yang pertama yaitu model pembelajaran group investigation. Kita sudah mengetahui bahwasanya investigasi itu seperti misalnya riset atau penelitian dan sebagainya. Nah, model pembelajaran group investigation ini merupakan salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang tadi sudah saya bahas di nomor yang pertama, yaitu di mana seorang siswa itu bersama anggota kelompok yang lainnya berusaha untuk menginvestigasikan sendiri atas permasalahan yang ada dengan sumber atau informasi dan bahan ajar yang tersebar luas saat ini, baik berupa internet atau bahan ajar, buku paket, dan lain sebagainya. Nah, adapun prosedurnya atau langkah-langkahnya itu, yang pertama, guru beserta para siswa atau kelompok itu menentukan topik bahasan per kelompoknya itu, teman-teman. Misalnya, kalau misalnya saat ini saya misalkan membahas tentang wudhu, berarti topik bahasan per kelompoknya itu bahasan wudhu. Nah, kelompok A bahas wudhu, kelompok B bahas sholatnya dan sebagainya gitu ya. Ibaratkan kelompok A membahas perkara wudhu. Nah, yang kedua yaitu merencanakan kerjasama seperti apa yang ingin dilakukan oleh kelompok. Maksudnya adalah bahasan apa saja tentang si wudhu itu yang mau dibahas oleh kelompok. Misalnya tentang tata caranya,
wajibnya, sunnahnya, syarat sahudunya, dan lain sebagainya sampai ke dalil-dalilnya gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu adalah mengimplementasikan rencana tersebut dengan berusaha mencari materi atau solusi dari berbagai macam sumber informasi seperti internet atau bahan bacaan. Nah, lalu yang keempat itu menganalisis segala informasi yang ada. Kalau misalnya tadi itu perkara wudhu, berarti menganalisis dalilnya, tata cara berwudhunya, sunnahnya, dan lain sebagainya. Lalu merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan presentasi di depan kelas gitu. Dan di presentasi di depan kelasnya itu kalau bisa jangan sampai terlalu panjang. Jadi cuma singkatnya saja seperti itu. Tetapi tidak menghilangkan unsur terpenting dari sebuah presentasi. Lalu yang kelima itu ya tadi presentasi di depan kelas, dan yang terakhir yaitu yang keenam yaitu evaluasi dari guru atau kesimpulan dari seorang guru. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu model pembelajaran giving question and getting answer. Nah, ini kalau bisa diartikan di dalam bahasa Indonesia itu berarti model pembelajaran memberikan pertanyaan dan mendapatkan jawaban. Nah, model pembelajaran ini merupakan model yang dikembangkan untuk melatih siswa agar siswa itu berani untuk bertanya dan berani untuk memberikan jawaban seperti itu. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, guru membuat kertas sebanyak 2 kali dari jumlah siswa. Kalau misalnya siswa itu ada 40 siswa, berarti kertas yang harus disediakan oleh guru itu berjumlah 80, karena 40 kali 2 80. Lalu yang kedua, mintalah setiap siswa itu yang sudah dibagikan setiap siswa itu 2 kertas itu untuk melengkapi pertanyaan pernyataan. Yang pertama itu, saya belum paham materi tentang apa? Saya belum paham materi tentang sunnah wudhu misalnya. Lalu yang kedua, di kertas yang kedua itu siswa itu menulis, saya dapat menjelaskan tentang misalnya tentang wajibnya wudhu atau faidah wudhu misalnya seperti itu. Lalu yang ketiga, bagilah siswa-siswa tersebut yang 40 orang itu menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari antara 4 sampai 5 orang satu kelompoknya. Lalu berikutnya, setiap kelompok itu memilih pertanyaan yang ada, yaitu kartu yang pertama itu yang isinya pertanyaan, lalu kartu kedua yang isinya tentang apa yang ingin mereka jelaskan seperti itu. Lalu yang kelima itu atau yang berikutnya yaitu mintalah setiap kelompok itu untuk membacakan pertanyaan yang mereka pilih. Nah, ketika mereka menyampaikan pertanyaan, kalau misalnya dari kelompok lain atau siswa dari kelompok lain itu ingin menjawab dan mengetahui jawabannya, maka sangat dipersilakan untuk bagi mereka untuk menjawab. Namun, jika tidak ada yang bisa menjawab, guru di sinilah harus menjawab atas pertanyaan yang disampaikan oleh seorang murid. Nah, kemudian mintalah setiap kelompok itu untuk menjelaskan atau menyampaikan apa yang dapat mereka jelaskan di kartu yang kedua. Nah, kemudian mereka menjelaskan seperti itu. Lalu proses tersebut berlangsung sampai waktu yang telah ditentukan, misalnya sampai 10 menit menjelang jam pelajaran beres atau 15 menit gitu ya. Lalu yang terakhir, akhiri pembelajaran tersebut dengan guru itu memberikan ringkasan dan mengklarifikasi jawaban tersebut apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Itu dari model pembelajaran giving question and getting answer. Lalu yang ketiga yaitu model pembelajaran make match. Nah, model pembelajaran make match ini sangatlah simpel teman-teman. Ya, ini model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran di mana siswa itu mendapatkan sebuah kartu dari guru dan siswa tersebut harus berusaha untuk mencari pasangannya yang sesuai dengan kartu yang ia pegang. Nah, tata caranya itu yang pertama, guru menyiapkan kartu yang berisi soal dan di sisi sebaliknya itu ada jawaban atas soal yang berada di kartu yang lain. Misalnya seperti Misal seperti ini teman-teman. Jadi ini kartu yang pertama tuh berisi soal-soal di kartu sebaliknya. Nah, ini tuh ada jawaban atas soal yang ada di kartu yang lainnya, di kartu ke-5 atau 10 misalnya seperti itu. Nah, lalu berikutnya setiap siswa itu akan diberikan masing-masing satu kartu dan harus memikirkan jawaban atas soal yang ada di kartu dan juga memikirkan soal atas jawaban yang ada di kartu yang ia punya, seperti itu. Lalu yang ketiga, siswa kemudian mencari temannya atau peserta didik yang lain yang sekiranya sesuai dengan atau cocok dengan kartu yang ia punya. Misalnya jawabannya sesuai dengan soal yang ada di saya dan juga soal yang kartu dia itu sesuai dengan jawaban yang ada di saya, seperti itu. Nah,
siswa yang berhasil mencocokkan kartu tersebut sebelum waktu berakhir itu, nah siswa tersebut akan mendapatkan poin tambahan. Nah, setelah satu babak selesai, kemudian kartu ini dikocok ulang, kemudian terus berlanjut seperti itu teman-teman. Dan juga yang terakhir itu kesimpulan akan diberikan oleh guru di akhir jam pelajaran, seperti itu. Kita semua sepakat bahwasannya makhluk itu pasti memiliki yang namanya kekurangan, dan segala sesuatu yang diciptakan oleh makhluk itu pasti memiliki yang namanya kekurangan. Begitupun dengan model pembelajaran. Namun, berkaitan dengan kekurangan tersebut, seorang pendidik harus terus berupaya agar kekurangan tersebut dapat ditutupi. Dan menurut saya pribadi, selaku calon pendidik di masa depan nanti, ada beberapa hal yang bisa dilakukan seorang pendidik demi mencegah atau menutupi kekurangan tersebut dalam suatu model pembelajaran. Yang pertama itu, sebelum menentukan model pembelajaran itu, kita itu harus melakukan riset dulu, yaitu riset terkait kemampuan seorang siswanya atau kemampuan peserta didik, dan juga situasi dan kondisi kelas yang kita ampu terlebih dahulu. Nah, jangan lupa juga kita itu harus melihat jam pembelajaran yang kita miliki gitu. Jangan sampai kita menggunakan model pembelajaran yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara jam pembelajaran kita punya itu hanya sedikit saja. Nah, ini juga berfungsi untuk menentukan kira-kira model pembelajaran apa sih yang tepat diimplementasikan dalam suatu kelas. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu, sesuaikan antara mata pelajaran dan juga tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dengan model pembelajaran yang akan digunakan. Karena bagaimanapun, model pembelajaran yang tepat itu akan mempengaruhi dan juga akan mempengaruhi ya teman-teman tercapaian dan kesuksesan tujuan pembelajaran. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu, kita itu bisa melakukan kolaborasi antara suatu model pembelajaran dengan model pembelajaran yang lainnya. Tentu saja kita harus memahami dengan betul-betul gitu berkenaan dengan jenis-jenis model pembelajaran yang hendak kita gunakan. Namun kita juga harus memiliki pegangan atau model pembelajaran utama yang hendak kita gunakan. Kalau misalnya ada kekurangan dalam suatu model pembelajaran itu, bisa kita tambal dalam tanda kutip dengan model pembelajaran yang lainnya gitu. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir guru itu bisa melakukan inovasi atau variasi di dalam suatu model pembelajaran. Karena model pembelajaran itu sangat boleh divariasikan, terutama kalau misalnya model pembelajaran tersebut dirasa memiliki kekurangan yang cukup signifikan. Nah, kalau misalnya model pembelajaran itu memiliki kekurangan yang sangat signifikan, seorang guru bisa menambalnya dengan memberikan beberapa macam variasi gitu. Menurut saya sangatlah berpengaruh antara model pembelajaran dengan pemahaman seorang siswa. Karena bagaimanapun, pemahaman seorang siswa atau peserta didik itu ditentukan oleh bagaimana proses pembelajaran di dalam kelasnya. Kalau misalnya pembelajaran di dalam kelasnya baik, maka pemahaman seorang siswa juga dapat baik juga. Begitupun dengan sebaliknya. Dan model pembelajaran itu pada dasarnya merupakan penggambaran proses pembelajaran dari awal proses pembelajaran sampai dengan akhirnya. Nah, di dalam model pembelajaran itu terdapat berbagai macam komponen dalam pembelajaran, seperti adanya pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, sampai dengan teknik pembelajaran yang harus dilakukan secara maksimal oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar. Sehingga pada dasarnya model pembelajaran ini sangatlah berpengaruh, dan pengaruhnya itu sangat signifikan terhadap pemahaman seorang siswa. Dan model yang tepat itu akan membuat peserta didik dapat memahami materi dengan tepat juga, pun begitu sebaliknya. Dan kalau boleh saya gambarkan atau saya umpamakan, model pembelajaran dan juga pemahaman seorang siswa itu hampir sama berkenaan dengan model gamis misalnya. Model gamis dengan kecantikan seorang wanita. Nah, kecantikan seseorang wanita solehah itu, seorang wanita muslim itu ditentukan oleh gimana sih model si gamis tersebut. Nah, model si gamis itu ditentukan oleh misalnya metode menjahitnya, pendekatan yang akan digunakan, misal pendekatan secara Islam, pemilihan warna, pemilihan teknik menjahitnya, pemilihan kainnya, dan lain sebagainya. Begitu kira-kira.
Makalah yang saya buat itu berkenaan dengan model pembelajaran The Learning Cell yang dibahas oleh kelompok 12. Model pembelajaran The Learning Cell ini merupakan model pembelajaran di mana seorang siswa itu berpasangan, antara satu orang dengan orang yang lainnya gitu, satu kelas juga. Nah, ketika berpasangan itu, seorang siswa itu sering melontarkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, adapun langkah-langkahnya itu sebenarnya cukup simpel. Yang pertama itu seorang guru itu menyuruh kepada seluruh peserta didiknya itu untuk membaca bahan bacaan sebagai persiapan, dan bahan bacaannya itu ditentukan oleh seorang guru, baik dari internet ataupun dari buku paket, dan juga bahan bacaannya itu harus sama teman-teman, harus sama antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Itu yang pertama. Misalnya ngebahas tentang wudhu, berarti semua siswa itu membahas all about of wudhu. Lalu yang kedua itu, pada awal pembelajaran itu seorang siswa itu dipasangkan dengan siswa yang lainnya, dan dipasangkannya itu gimana siswanya gitu. Jadi siswa itu menentukan pasangannya sendiri, baik bisa berupa bestinya atau teman sebangkunya, sahabatnya, dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian siswa A itu memberikan pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa B. Lalu kemudian siswa B menjawab pertanyaan si A, lalu kemudian si B mengajukan pertanyaan si A kepada si A. Nah, kemudian si A juga menjawab pertanyaan si B, dan terus berlangsung seperti itu. Lalu kemudian ketika tanya jawab itu berlangsung, seorang guru bisa tuh datang ke berbagai macam pasangan, misal ke pasangan A, untuk mendengar, mengamati, dan menganalisis bagaimana proses jalannya tanya jawab tersebut. Jika tidak seadanya kekeliruan atau kekurangan, guru bisa menambal. Kalau misalnya seorang siswa itu gak bisa menjawab, guru bisa memberikan jawaban. Lalu yang terakhir itu, ketika semuanya sudah beres, misalnya 10 atau 15 menit menjelang jam pelajaran usai, seorang guru itu bisa memberikan sebuah kesimpulan atau bisa merefleksikan kembali apa-apa saja yang telah mereka pelajari, seperti itu. Nah, karena ini namanya model pembelajaran, tentu saja memiliki namanya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama itu, seorang siswa itu dapat mempermudah persepsi siswa terhadap suatu materi yang diajarkan, karena siswa tersebut menggunakan bahan bacaan yang sama, dan juga dapat menghindari perdebatan yang sangat panjang karena menggunakan bahan bacaan yang sama juga. Lalu yang berikutnya itu, interaksi antara satu siswa dengan siswa yang lain itu dapat berjalan dengan sangat lancar karena siswa tersebut dipasangkan sesuai dengan keinginan pribadi. Lalu yang ketiga itu, dapat meningkatkan kerjasama siswa antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Lalu berikutnya itu, siswa dilatih teman-teman untuk mengajukan pertanyaan dan juga memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh teman kita, seperti itu. Lalu berikutnya terjadinya pembelajaran yang sangat menyenangkan karena akan adanya interaksi yang sangat baik dan sangat kompetitif, seperti itu. Dan juga pembelajaran akan terjadi satu arah karena ditentukan oleh materi yang sama. Nah, lalu berikutnya kekurangannya itu, yang pertama, kurang membuka kesempatan kepada siswa untuk mencari bahan bacaan yang lain karena bahan bacaan itu hanya satu, dan itu pun ditentukan oleh seorang guru. Lalu yang kedua itu, guru kurang cukup berperan dalam proses pembelajaran karena yang di sini menggunakan sistem terpusat kepada seorang siswa, kepada peserta didik, bukan kepada seorang guru, seperti itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu, saya kira siswa itu, kalau misalnya ada yang siswa yang pemalu atau siswa yang pendiam, itu akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan model pembelajaran ini. Nah, sebagai solusi, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Dan salah satu solusinya adalah seorang guru itu dapat memberikan variasi terhadap model pembelajaran ini. Yaitu kalau misalnya sesuai dengan prosedur itu, seorang guru itu memberikan bahan bacaan satu saja. Nah, variasinya itu, seorang guru bisa memberikan satu bahan bacaan, lalu kemudian siswa itu bebas untuk mengeksplor bahan bacaan yang sudah tersebar di luaran sana, baik berupa internet, berupa video di YouTube misalnya, atau buku-buku yang lain, buku paket dan sebagainya, sehingga seorang siswa itu dapat mengeksplor sendiri bahan bacaan yang menurut ia ini sangat baik, ini sangat penting, dan ini sangat bagus bagi dia, seperti itu, sehingga akan terjadinya interaksi yang lebih bagus, interaksi yang lebih berkualitas daripada sebelumnya. Itu merupakan solusi atas beberapa permasalahan yang ada di model pembelajaran ini.
Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.